Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada freezer 6 rak ya. Freezer 6 rak. Untuk freezer ini, jadi sebelumnya ini sudah kita cek ya, sudah kita cek dan ini sudah kita bawa ke workshop. Jadi untuk keluhannya itu dingin dari atau pembekuan dari freezer ini itu tidak merata ya teman-teman. Jadi cuman hanya dua rak, 1, 2 yang atas itu bisa nge-freeze, jadi bisa ada esnya, ada bunga esnya. Cuman yang 4 rak ke bawah ini dia nggak ada bunga esnya gitu. Jadi pendinginannya akibatnya kan tidak merata gitu. Nah setelah kita cek, nah ini untuk freezer ini ternyata sudah dikerjakan sama teknisi lain ya. Di sini bisa dilihat. Ini sudah ada bekas vakum body ya, vakum body. Jadi ini sudah dikerjakan sama teknisi lain dan kita dengar dari suara kablernya itu berderik ya teman-teman, berderik kencang. Nah ini juga masih ada barang-barangnya. Nah kalau kerusakan seperti ini itu bisa dipastikan dia buntu freon ya teman-teman. Jadi sirkulasi dari freonnya itu tidak merata atau mampet, akibatnya dinginnya juga nggak bisa maksimal gitu. Pendinginannya atau sirkulasi dari freonnya itu dia tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah penyebab buntunya itu kebanyakan itu karena vakumnya kurang bersih ya teman-teman. Rata-rata karena vakumnya kurang bersih. Jadi masih ada udara sisa yang ada di sistem pendinginnya, di pipa-pipanya. Akhirnya udara itu dia lama-lama berubah menjadi uap air, akibatnya menyebabkan kebuntuan. Nah jadi itulah pentingnya pemvakuman yang bersih ya teman-teman. Jadi kalau vakumnya bersih, insya Allah untuk unitnya itu pasti awet, jadi bagus gitu. Nah kalau vakumnya kurang bersih, rata-rata nggak lama itu dia buntu lagi gitu, karena udara yang ada di dalam itu dia berubah menjadi uap air dan mengakibatkan kebuntuan freon. Nah jadi di perbaikan kali ini ya, nanti kita akan buang freonnya, kemudian kita mungkin akan flashing di kondensornya saja. Kita kira-kira ada olinya atau enggak, ada banyak oli atau enggak, nanti kita bersihkan. Nah sedangkan di evapnya kita nggak akan flashing ya teman-teman. Jadi dryer juga akan kita ganti baru, kemudian kita akan vakum lagi gitu. Oke, seperti apa video perbaikannya? Simak aja terus videonya sampai selesai. Jadi ini kan kondisinya masih tertancap ya teman-teman, masih tertancap. Jadi ini sebenarnya untuk kondensor, kemudian di bodinya, di dryer ini anget ya teman-teman, anget. Cuman pendinginannya itu yang tidak merata. Oke, ini untuk kompresor kemungkinan masih bagus. Jadi ini kita coba cabut dulu ya kabel powernya. Sudah kita cabut. Kemudian ini pipa isinya atau pipa pengisian freonnya ini kita lepas dulu, kita buka ya. Kemudian yang di kepala dryernya juga kita buka untuk antisipasi barangkali di situ masih ada freon yang tertinggal. Ini juga banyak freon ya teman-teman. Jadi freonnya itu dia terkumpul karena sirkulasinya lancar, kemungkinan freonnya juga terkumpul semua di sini. Nah ini nggak ada kebocoran berarti ya, karena freonnya masih banyak. Oke, sudah habis.
Kemudian ini kita lepas dulu ya, nanti kita lepas dryernya, kemudian nanti akan coba kita flushing dulu ya di pipa kondensornya seperti biasa ya. Jadi untuk evap kita nggak akan flushing. Di video-video sebelumnya juga kita nggak pernah ya flushing evap, jadi kita cuman flushing di kondensernya saja, kecuali kalau memang kapilernya itu bener-bener mampet ya, mungkin itu baru di flushing. Ini pertama kita lepas dulu dryernya untuk nanti kita ganti dengan dryer yang baru. Ini untuk kulkas ini menggunakan R134 ya teman-teman. Barangkali ada yang tanya kenapa itu kebakar ujungnya, itu karena olinya ya. Jadi yang kebakar itu oli. Oke. Ini kita flushing dulu ya di kondensernya dengan kita tancapkan kabel powernya, dan kita untuk pengetesan kompresornya juga ya. Jadi untuk pengetesan kompresor kita nggak menggunakan tang ampere, jadi kita cuman kita rasakan aja di bagian pressnya. Ini kan pipa terakhir yang dari bodi ya, pipa yang dari kondensor itu kita tekan. Kalau tangan kita itu nggak kuat, sampai nggak kuat, berarti tekanan dari kompresornya itu masih bagus gitu. Ini sambil kita tekan-tekan supaya kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas, supaya olinya itu juga terbuang, oli yang barangkali masih numpuk di kondensornya ya. Nah ini kelihatannya masih bagus, maksudnya nggak banyak oli yang terkumpul di kondensor. Kalau banyak biasanya olinya juga banyak ya yang keluar. Nah itu kita harus sabar, kita flushing terus supaya bersih dulu. Nah ini enggak terlalu banyak ya olinya. Nah ini langsung kita cabut aja karena olinya enggak terlalu banyak. Jadi ini mungkin karena buntu ya di dryernya. Jadi ini kita siapkan dryer penggantinya. Untuk dryer kita biasa pakai dryer yang di dalamnya itu ada isinya ya, karena di pasaran itu kan terdapat dua model dryer, yang ada isinya dan yang maksudnya ya yang ada isinya, dan yang satunya itu kosongan gitu. Ini ada isinya kayak semacam silika, jadi kalau digoyang-goyang itu ada suaranya ya, ada isinya dalamnya. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya kapilernya kita rapikan dulu potongannya. Jadi potongannya harus rapi supaya nanti tidak mampet. Jadi pertama kita lukai dulu pinggirnya, baru kita potong. Nah ini kan kita coba lihat, kalau dia udah rapi itu kelihatan ada lubangnya ya. Nah ini kan ada lubangnya, sudah berlubang. Namun kalau semisal teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa ulangin lagi, nggak masalah, sampai potongannya itu benar-benar rapi. Oke, kita rasa udah selesai. Kemudian kita pasang dryernya, kita masukkan ke ujung dryer itu kurang lebihnya sekitar 1 cm. Jangan terlalu masuk ataupun kurang masuk ya, nanti akan bermasalah, biasanya buntu kalau terlalu masuk. Kalau kurang masuk juga bisa buntu juga ya, karena kadang perak lasnya itu ikut masuk ke dalam, akhirnya menyebabkan kebuntuan. Nah ini kita tinggal pasang aja ya, kita tinggal las. Ini lubang satunya kita tutup aja ya, kita nggak pakai.
panas. Kemudian di sambungan kapilernya jangan terlalu lama-lama ya ngelasnya, karena kadang kapilernya itu ikut leleh ya kalau kelamaan, meleleh dan akibatnya nanti buntu otomatis. Kemudian pipa isinya kita pasang ya, pipa pengisian freonnya. Jadi cukup mudah ya untuk penanganannya. Kulkas mampet itu maksudnya freezer. Oke, dan sudah selesai proses pengelasannya. Kita lanjut ke proses pemvakuman dan juga nanti lanjut ke pengisian freon. Oke, ini sudah kita siapkan alat manifoldnya ya, manifold 2 sisi. Kita pakai 2 sisi. Yang sebelah kiri yang low press ini kita pasangkan di pengisian, nipple pengisian freonnya. Kemudian yang bagian tengah ini kita pasang ke mesin vakum. Jadi ini kita cuman pakai 2 selang saja ya teman-teman. Yang high press ini kita nggak pakai ya, jadi kita pakai 2 selang aja. Kita tutup, yang high pressnya jangan lupa ditutup. Kemudian yang low pressnya itu kita buka, kemudian mesin vakum baru kita nyalakan. Kita lihat nanti jarumnya akan turun terus ya teman-teman, turun terus di angka di bawahnya 0, min 0. Nah, untuk pemvakuman sendiri kita tunggu ya, nanti kita tunggu sekitar 15 menit, kurang lebihnya 15 menit sampai setengah jam ya paling lama. Jadi kita tunggu, karena ini freezernya itu nggak terlalu besar, jadi nggak perlu lama-lama juga, kecuali freezernya besar. Jadi intinya kalau kulkas itu volume freonnya itu banyak, itu untuk pemvakumannya juga harus lebih lama ya teman-teman. Jadi kita lihat untuk volume dari refrigeratornya, maksudnya gas refrigernya, gas freonnya itu di sini tertulis 200 gram ya teman-teman. Jadi lumayan banyak. Kalau untuk kulkas 2 pintu kecil itu, kalau untuk kulkas 2 pintu kecil itu mungkin hanya sekitar 80 gram atau 100 gram. Nah kalau untuk ini itu 2 kalinya ya volume dari freonnya, jadi otomatis agak banyak volume freonnya. Kalau volume freon banyak, otomatis pemvakumannya juga harus lama gitu. Oke, ini kita tunggu sampai proses pemvakumannya selesai. Nanti baru kita isikan freonnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi ini sudah 15 menit ya, sudah cukup untuk pemvakumannya. Ini pertama kita tutup dulu kerannya, kemudian baru mesin vakum kita matikan ya, jangan kebalik ya prosesnya. Jadi pertama kerannya ditutup dulu, baru mesin vakum dimatikan. Nah untuk keran yang tengah langsung kita pasangkan di freon seperti ini. Sampai rapat. Nah karena tadi kita habis kita lepas ya selangnya, otomatis kan ada
udara yang masuk ke selang ini, udara yang masuk ke selang itu kita buang dulu. Jadi buangnya itu menggunakan selang yang kanan atau pipa pengisian yang kanan, maksudnya manifold yang sebelah kanan yang high press. Kita buka, kemudian ini baru kita kita buka ya freonnya. Sebentar saja, jangan lama-lama, kemudian baru kita tutup. Oke, kemudian ini kita buka penuh, kemudian baru kita isikan freonnya. Nah, gitu ya. Jadi biar yang masuk itu cuman freon aja, nggak ada udara sama sekali ya. Nah, ini kita isikan freon kondisi mesin belum menyala ya teman-teman. Itu kurang lebihnya sekitar 90 PSI ya. Kondisi mesin belum menyala, jadi kondisi mesin mati. Oke, kita rasa cukup, kemudian kita tutup. Kita tutup kerannya, kemudian baru kabel powernya kita tancapkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk jarum manifoldnya nanti dia akan turun terus ya, akan terus. Nanti teman-teman harus perhatikan kalau semisal jarumnya ini dia turun terus, di bawahnya 0, itu biasanya dia ada indikasi buntu freon ya teman-teman. Cuman kalau dia berhenti di 0 atau mungkin lebih, itu kemungkinan sudah bagus sirkulasinya gitu. Dan kita perhatikan ini kayaknya dia bagus ya, karena turunnya juga nggak banyak freonnya, maksudnya tekanannya. Untuk pengisiannya sendiri nanti kita akan isikan di angka 10 lebih ya, 10 lebih, jadi 10 PSI lebih. Biasanya kita isi di 12 PSI karena volume dari freonnya ini banyak ya. Jadi pengisian freonnya juga banyak, untuk tekanannya pun juga dia lebih banyak ya teman-teman. Beda dengan kulkas 1 pintu ataupun 2 pintu kan kita biasanya menggunakan 10 PSI. Kalau untuk freezer itu dilebihin sedikit ya, bisa 12 PSI, bisa 15 PSI, supaya pendinginannya tadi bisa bagus. Karena kalau freezer rack itu pengisian freonnya itu kurang, itu biasanya jalur pipa atau jalur rak yang bagian terakhir itu dia kurang dingin, jadi nggak bisa nge-freeze ya, nggak bisa jadi es, biasanya seperti itu kalau pengisian freonnya kurang. Oke, ini sebelum kita tunggu tekanannya stabil, kita cek dulu ya di kondensernya, di dryer ini sudah hangat, kondenser juga hangat, di bodinya juga sudah mulai hangat ya teman-teman. Ini coba kita lihat di bagian evapnya. Nah, ini bunyinya juga nggak keras seperti tadi ya teman-teman, cuman ini belum rata ya untuk sirkulasinya, belum rata. Jadi ini kita tunggu dulu sampai tekanannya itu benar-benar stabil. Jadi ini 10 PSI lebih ya, sekitar 15 PSI ya. Jadi pengisiannya itu antara 12 sampai 15 PSI ya. Kalau dirasa nanti sudah stabil, sudah cukup, baru kita segel. Nah, ini kita tunggu dulu sampai tekanannya itu benar-benar stabil. Oke, kita tunggu dulu aja ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah stabil di 12 PSI ya, sudah stabil sekitar 12 PSI. Oke, ini baru kita segel ya untuk pipa pengisiannya. Jadi kita segel permanen supaya lebih awet, karena kadang kan ada mungkin teman-teman yang segelnya itu menggunakan nepel, jadi ditutup cuman menggunakan nepel. Nah, itu biasanya lama-lama itu nepelnya kan ada karetnya di dalam. Nah, itu biasanya karetnya kaku, akhirnya bocor, jadi kurang awet ya kita rasa. Jadi kita lebih lebih seringnya itu kita segel permanen ya, supaya lebih awet, tidak ada kebocoran lagi. Jadi kita harus menggunakan tang ini, namanya tang
grip atau tang segel. Ini baru kita las ya. Oke, dan sudah selesai ya teman-teman untuk perbaikannya. Untuk perbaikan freezer rack dingin kurang merata ya. Nah, ini juga suara dari freonnya dia sudah mulai stabil ya. Nah, ini untuk raknya sendiri ini sudah mulai ada esnya, ada bunga esnya, cuman belum merata ya, pastinya lama nanti ratanya. Nah, nanti kita mungkin besok pagi kita akan videokan lagi ya, hasilnya, hasil dari perbaikan freezer ini. Kita akan tunjukkan hasil pendinginan di raknya, kira-kira sudah bagus atau belum. Oke, jadi ini kita tunggu saja besok ya. Jadi videonya akan kita tutup di besok pagi. Oke, kembali lagi di besok pagi.